Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang asumsi-asumsi filosofis pendidikan idealisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alivia Hasna Safilah sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya. Saya, Ade Ikhtiar, akan menjelaskan tentang latar belakang aliran idealisme. Secara historis, idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad 4 sebelum Masehi oleh Plato. Puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 dan 19 ketika periode idealisme. Aliran idealisme merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya berupa bayangan saja dari alam ide. Aliran filsafat Plato dapat dilihat sebagai suatu reaksi terhadap kondisi perubahan terus-menerus yang telah meruntuhkan budaya Athena lama. Ia merumuskan kebenaran sebagai sesuatu yang sempurna dan abadi, dan sudah terbukti bahwa dunia eksistensi keseharian senantiasa mengalami perubahan. Dengan demikian, kebenaran tidak bisa ditemukan dalam dunia materi yang tidak sempurna dan berubah. Plato percaya bahwa di sana terdapat kebenaran yang universal dan dapat disetujui oleh semua orang. Dan yang selanjutnya adalah konsep filsafat menurut aliran idealisme. Yang pertama adalah ontologi idealisme, yaitu hakikat kenyataan yang beraneka ragam, semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya. Yang kedua adalah epistemologi idealisme. Kunci untuk mengetahui epistemologi idealisme terletak pada metafisika mereka. Yang ketiga adalah aksiologi idealisme. Aksiologi idealisme berakar kuat pada cara metafisisnya. Dan selanjutnya adalah metafisika idealisme. Kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah. Dan yang terakhir adalah humanologi idealisme, yaitu jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Saya, Ainun, akan memaparkan materi mengenai prinsip idealisme. Menurut idealisme, bahwa realitas tersusun atas substansi sebagaimana gagasan-gagasan atas ide atau spirit. Realitas atau keyakinan yang tampak di alam ini bukanlah kebenaran yang hakiki. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Idealisme berorientasi kepada ide-ide yang teosentris, kepada jiwa, spiritualitas, hal-hal yang ideal, dan kepada norma-norma yang mengandung kebenaran mutlak. Saya, Ainun, akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan menurut aliran idealisme. Tujuan pendidikan menurut aliran idealisme dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tujuan pendidikan idealisme untuk individual, 2. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial, dan 3. Tujuan secara sintetis. Yang pertama, tujuan pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik bisa memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. 2. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. 3. Tujuan secara sintetis dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus, yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Saya Alivia Hasna akan menjelaskan materi tentang fungsi guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme. Yang pertama, ada personifikasi dari kenyataan anak didik. Di sini, guru berperan sebagai contoh atau tampilan para peserta didik. Apa yang guru ajarkan, itu pula yang akan peserta didik realisasikan di kehidupannya. Maka dari itu,
guru harus mencontoh yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, ada seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Di sini, guru juga mempunyai spesialisnya sendiri-sendiri, yaitu ada guru biologi, guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, dan yang lainnya. Yang ketiga, menguasai teknik mengajar secara baik. Guru harus pintar dan kreatif supaya peserta didik tidak malas mengikuti apa yang diajarkannya. Misalnya, teknik mengajar yang kreatif akan membuat mereka menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, ada pribadi yang baik sehingga disegani oleh murid. Di sini, guru harus mencontohkan yang baik dan pantas dihormati bagi para muridnya. Yang kelima, menjadi teman dari para muridnya. Supaya murid tidak tegang saat diajarkan guru, maka guru harus enjoy dan berteman dengan para muridnya supaya kita juga tahu tentang karakter-karakter para murid. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah implikasi aliran idealisme dalam pendidikan. Di sini bertujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Adapun kurikulum di sini pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Ada pula metode, di sini metodenya saling mengaitkan ilmu yang satu dengan yang lainnya. Ada juga aspek peserta didik, yaitu bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Lalu yang terakhir, aspek pendidik, yaitu bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Saya Lila Panca akan menjelaskan tentang implementasi idealisme dalam pendidikan. Pengertian pendidikan itu sendiri, yang pertama mengembangkan dan menumbuhkan. Yang kedua, menuju pada tujuan, yaitu di mana nilai-nilai telah direalisasikan ke dalam bentuk yang kekal dan tak terbatas. Yang ketiga, proses melatih pikiran, perasaan, dan ingatan. Yang ketiga, tujuan pendidikan yaitu menjaga keunggulan kultural, sosial, dan spiritual. Pengertian pendidikan idealisme yaitu mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan oleh manusia secara bersama-sama. Tujuan dari pendidikan idealisme yaitu ketetapan mutlak, dan peran pendidik yaitu memenuhi akal peserta dengan hakikat-hakikat dan pengetahuan yang tetap. Saya Lila Panca akan menjelaskan tentang metode idealisme dalam pendidikan. Yang pertama, mendorong siswa untuk memperluas cakrawala dan mendorong berpikir reflektif. Kedua, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan-keterampilan berpikir logis. Yang keempat, memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial. Yang kelima, meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran dan mendorong siswa untuk menerima nilai-nilai peradaban manusia. Saya Lila Panca akan menjelaskan tentang jenis-jenis idealisme. Yang pertama, idealisme subjektif. Filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri, seperti alam dan masyarakat tercipta dari ide manusia. Yang kedua, idealisme objektif. Idealisme yang bertitik berat pada ide dari luar pemikiran manusia. Misal, segala sesuatu baik dari alam maupun dari masyarakat adalah hasil ciptaan ide universal. Yang ketiga, idealisme personal. Nilai-nilai perjuangan untuk menyempurnakan dirinya. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme manistik. Seperti realitas dasar merupakan salah satu jiwa seseorang pemikir.
Saya, Nova, akan menjelaskan tokoh-tokoh idealisme. 1. Plato, tahun 477 sampai 347. Plato mengemukakan kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. 1. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. 2. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Berikutnya ada Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Immanuel Kant mengemukakan filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. 1. Filsafat idealis transendental menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni dan yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Saya, Septiana Kurniawati, akan melanjutkan penjelasan mengenai tokoh idealisme. Tokoh idealisme yang ketiga adalah Pascal. Pascal lahir pada tahun 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Minat utama Pascal adalah filsafat dan agama. Pemikiran filsafat Pascal adalah filsafat diperoleh melalui dua jalan. Yang pertama menggunakan akal, dan yang kedua menggunakan hati. Manusia besar karena pikirannya, namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi, serta mudah berubah. Karena itu, matematika, pikiran, logika, dan metafisika tidak akan mampu menjadi alat untuk memahami manusia. Karena ketidakmampuan filsafat untuk memahami manusia, maka satu-satunya jalan untuk memahami manusia yaitu melalui agama. Filsafat bisa melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada iman. Filsafat bisa menjangkau segala hal, namun tidak bisa secara sempurna. Karena setiap ilmu itu pasti ada kekurangannya, tidak terkecuali filsafat. Selanjutnya, tokoh idealisme yang keempat yaitu J.G. Fichte. Johann Gottlieb Fichte lahir di Sakseni pada tahun 1762. Secara sederhana, pemikiran Fichte adalah manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindra objek-objek tersebut, manusia berusaha mengetahui apa yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstrasikan objek itu seperti yang dipikirannya. Hal tersebut bisa dicontohkan seperti ketika kita melihat meja dengan mata kita. Maka secara tidak langsung, akal kita dapat menangkap bahwa bentuk meja itu seperti yang kita lihat. Ada yang berbentuk bulat, persegi panjang, dan lain-lain. Dengan adanya tanggapan itulah, akhirnya manusia bisa mewujudkan dalam bentuk yang nyata. Saya Septiana Nurkhalifah akan menjelaskan materi tentang tokoh idealisme. Menurut F.W.S. Schelling 1775 sampai 1854 Masehi, yaitu yang pasti dan bisa diterima akal adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, yaitu antara yang subjektif dan objektif sama atau tidak ada perbedaan. Contoh: 1. Alam sebagai objek. 2. Jiwa, roh atau ide sebagai subjek. Menurut G.W.F. Hegel 1770 sampai 1031 Masehi, yaitu konsep Geist, roh atau spirit adalah suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Contoh: 1. Menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. 2. Yang mutlak itu roh atau jiwa. Roh sama dengan ide atau berpikir. Demikian video pemaparan dari kelompok 3 tentang materi asumsi-asumsi filosofis pendidikan idealisme.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.